Hal yang tidak terduga terjadi pada Erika Buana. Ketika Erika melaporkan namanya, kedua petugas keamanan itu segera membungkuk dan memberi hormat. Ternyata Nona Buana, akhirnya Anda di sini. Presdir Wibowo sedang menunggu Anda. Ada apa ini? Menungguku. Erika sedikit bingung. Dua penjaga keamanan membuka pintu kaca dan mempersilakan Erika masuk. Erika menoleh ke arah Alex Gunawan dengan heran, mungkinkah tali keberuntungan ini benar-benar berhasil? Senyum kemenangan muncul di wajah Alex, kemudian dia mengacungkan sepasang jempol pada Erika. Erika segera berjalan masuk ke dalam gedung kantor cabang Wibowo Group dengan penuh percaya diri. Begitu memasuki pintu utama, seorang wanita cantik bertubuh langsing dengan rok kantoran datang menyambut. Maaf, apakah Anda Nona Buana? Erika dengan cepat berkata, benar. Apa kabar, Nona Buana? Saya adalah sekretaris Presdir Wibowo. Presdir Wibowo telah menunggu Anda selama 1 jam, silakan ikut saya. Erika merasa seperti sedang bermimpi, dia mengikuti sekretaris itu ke dalam lift, dan kemudian tiba di kantor Presdir Wibowo. Melihat Erika datang, pria parubaya yang duduk di kursi bos yang terbuat dari kulit asli itu dengan cepat berdiri dan memperkenalkan dirinya, Nona Buana, aku adalah penanggung jawab proyek kota Jakarta dari Wibowo Group. Namaku Yuda Wibowo. Apa kabar, Presdir Wibowo? Erika Buana sedikit tidak yakin bagaimana menanggapi antusiasme Yuda. Yuda Wibowo adalah orang terkemuka. Pengusaha besar di kota Jakarta pun harus menundukkan kepala dan memberi hormat ketika mereka melihat Yuda, tapi dia malah memperkenalkan dirinya sendiri di hadapanku. Setelah menenangkan diri, Erika berkata, Presdir Wibowo, aku di sini untuk membicarakan kerja sama dengan perusahaan Anda. Ini adalah company profil perusahaan konstruksi Buana Group kami. Yuda mengambil data yang diserahkan Erika Buana, tetapi langsung meletakkannya tepat di samping meja tanpa membacanya. Tindakan ini membuat Erika sangat khawatir. Tapi siapa sangka, Yuda langsung mengambil sebuah kontrak, tersenyum dan berkata, Nona Buana, bos kami sudah menginstruksikan bahwa harus bekerja sama dengan Buana Group setelah datang ke kota Jakarta. Kontrak ini sudah tertuliskan harganya. Aku sudah menandatanganinya, jika setuju dengan harganya, kamu hanya perlu menandatangani. Erika sangat terkejut, dia mengambil kontrak dan membacanya dengan seksama. Ketika dia melihat proyek dan harganya, ya Tuhan, harga yang ditawarkan beliau bahkan 5% lebih tinggi dari harga yang dia tawarkan. Lahan No. 1, kontrak hampir 21 triliun. 5%-nya adalah 100 miliar. Dengan kata lain, keluarga Wibowo tidak hanya memberikan sendiri kontrak untuk lahan No. 1, tetapi juga berinisiatif untuk membuat perusahaan Buana menghasilkan pendapatan tambahan 100 miliar. Kenapa, Nona Buana tidak puas dengan harganya? Kita masih bisa menegosiasikannya. Melihat reaksi Erika yang belum juga menandatangani kontrak, Yuda mulai merasa gugup. Tepat 1 jam yang lalu, Tuan Besar dari keluarga Wibowo secara pribadi menelepon dan memberitahu Yuda bahwa keuntungan terbesar dari Teluk Indah harus dibagi dengan keluarga Buana. Erika, Nona Besar dari keluarga Buana, akan datang kepadanya untuk menandatangani kontrak. Adapun harga kontrak, akan diputuskan sendiri oleh Yuda. Namun, Pak Tua Wibowo berkata di akhir bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kamu harus berhenti bekerja di perusahaan, sebaiknya kembali ke kampung halamanmu dan bertani. Yuda hanyalah keponakan dari Tuan Besar Wibowo. Dia tidak memiliki banyak keuntungan dalam keluarga. Dia sangat gugup saat dipercayakan untuk mengelola proyek sebesar ini. Dia tahu bahwa jika masalah ini tidak dapat memuaskan Erika, pamannya akan memutuskan semua harapan masa depannya.
Erika yang melihat Yuda mendesaknya, dan dengan cepat menjawab, Presdir Wibowo, aku setuju, aku akan menandatanganinya. Setelah menandatangani kontrak, Erika tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua ini berjalan terlalu lancar. Mungkinkah tali keberuntungan benar-benar berfungsi sebagus ini? Setelah mengantar pergi Erika, Yuda kembali tenang. Dia dengan cepat membuat panggilan, apakah kamu Kak Alex? Aku adalah keponakan Haris Wibowo, Yuda. Pamanku mengatakan kepada aku bahwa Kak Alex adalah pahlawan yang hebat. Baru saja, aku telah memberikan kontrak kepada Erika sesuai dengan perintahmu. Kak Alex, kapan kamu luang? Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Suara Alex terdengar dari seberang telepon, bagus jika sudah selesai, tidak terburu-buru bertemu. Aku mungkin masih akan mencarimu dalam beberapa hari ke depan. Oke, jika ada yang harus dilakukan, Kak Alex tinggal katakan saja. Erika membawa kontrak yang telah ditandatangani dan berjalan keluar dari pintu Wibowo Group dalam keadaan linglung, dan Alex mendekati, Erika, mengapa kamu seperti kehilangan jiwa? Apakah kamu menandatangani kontraknya? Erika berkata dengan emosional, aku menandatanganinya. Aku tidak percaya ini adalah kenyataan, Alex, aku tidak sedang bermimpi, kan? Karena kontrak ditandatangani, ayo kita pulang. Erika, kamu mengemudi di depan, aku akan mengikutimu dengan sepedaku dari belakang. Kata Alex sambil tersenyum. Erika memandang sepeda Alex, dan tiba-tiba merasa bersalah di dalam hatinya. Meskipun dia bukan keluarga kaya, tapi dia masih memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Selama setahun terakhir, dia beralasan tidak suka makan makanan hotel. Alex mengendarai sepeda tua ini untuk mengantarkan makan siang kepadanya setiap hari ke Hotel Emperor. Tidak peduli hujan badai ataupun angin besar, tidak peduli seberapa dingin atau panas, dia tidak pernah mengeluh, seketika hidungnya menjadi masam, dan air matanya hampir jatuh. Erika mencoba tersenyum dan berkata, sepeda ini sudah terlalu tua. Aku menandatangani kontrak hari ini. Buang saja. Aku akan menggantinya dengan motor nanti. Tanpa diduga, Alex berkata, tidak. Walaupun sepeda ini sudah tua, tetapi ini dikendarai olehmu saat duduk di bangku SMA. Masih ada auramu di sini. Aku merasa nyaman mengendarainya dan masih bisa sekalian berolahraga. Erika berpikir sejenak dan berkata, oke. Aku akan menelepon nenek, kontrak telah ditandatangani. Aku akan memintanya untuk merayakan pencapaian kita. Dia sengaja mengucapkan kata, kita, dengan sangat serius. Niatnya sangat jelas. Alex juga telah melakukan usaha untuk hal ini. Erika mengemudi dengan pelan dan melirik Alex yang mengikuti dari belakang di kaca spion. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Meskipun Alex tidak berguna, tetapi dia telah mengerjakan semua pekerjaan rumah dan hinaan sejak menikah dengannya. Dia memang tidak memiliki kemampuan, tetapi dia telah menjaga cintanya dan tidak pernah mencari wanita lain di luar. Sebelumnya, aku selalu meremehkannya karena tidak pernah pencapaian besar. Tapi ini harusnya adalah masalahku sendiri, karena aku tidak dapat menahan penilaian buruk dari orang luar terhadap suamiku. Sebenarnya, selama dia benar-benar baik padaku, itu sudah sangat baik. Mana ada orang yang sempurna? Ibu, ayah, dan nenek selalu meremehkan Alex. Hari ini, jika Alex tidak menyemangatiku dan susah payah mendapatkan tali keberuntungan, mana mungkin aku bisa menandatangani kontrak sebesar itu. Sekarang kontrak sudah di tangan, mereka juga sudah seharusnya mengubah pandangan mereka tentang Alex, kan? Lalu Satria, aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani memandang rendah kami di masa depan.
Aku ingin melihat bagaimana kamu memanggil aku dengan sebutan kakak.